Halo guys, balik lagi di channel Untang Lantung. Kali ini gue nggak akan unboxing, tapi gue mau nge-review Rode Wireless Go. Kali ini kita bakal nge-review dan kita bakal hands-on pelan-pelan banget apa aja fitur-fiturnya dan apa aja yang kalian dapat kalau kalian beli. Jadi jangan kemana-mana. Kalau kalian belum subscribe dulu. Kalau kalian udah subscribe, tolong di like. Kalau kalian nggak suka, silahkan komen, kasih gue feedback, oke? Jangan kemana-mana ya. Oke guys, kayak yang gue bilang tadi, kita mau nge-review Rode Wireless Go, mikrofon yang bisa cocok dipakai untuk mungkin kebutuhan videografi ataupun bikin video unboxing kayak gue sekarang atau nge-review. Ini cocok banget karena dia wireless, jadi lu nggak perlu susah-susah connect karena ada concern daripada distance yang mungkin kalian bisa gunakan ini sehari-hari kalau kalian mau. Oke, kita mulai aja. Sebenarnya sih Rode Wireless Go ini sangat simple sekali ya. Kenapa gue bilang simple? Karena dia itu cuma terdiri dari dua device ini. Yang pertama itu ada transmitter ya. Kalau kalian lihat ini transmitter. Oke, transmitter, dan ini adalah receiver. Jadi dia cuma dua ini, simple banget ya. Jadi bisa dibilang dua produk ini udah cukup untuk menjadi mikrofon kalian kalau kalian pengen ngevlog, pengen bikin video apapun ya, untuk kebutuhan sehari-hari, bukan kebutuhan profesional. Jadi di Wireless Go ini juga kalau kalian lihat di sini dia di charge via USB-C. Kalau kalian bisa lihat ya, di sini ada di charge lewat USB-C dan juga kedua-duanya juga di charge pakai USB-C ya. Mereka juga bisa digunakan sampai 7 jam penggunaan ya, 7 jam penggunaan. Dan yang lebih enaknya lagi tuh mereka ada tombol powernya, jadi kalau kalian nggak pakai kalian bisa matiin dulu. Di sini ini tombol power nih, kalau kalian bisa lihat di sini. Oke. Nah, kalau kita bahas satu-satu ya, ini ya ada transmitter yang nggak ada layarnya, ini adalah transmitter. Ya, transmitter ini kalau kalian perhatiin ada dua LED biru. Kalau gue nyalain, gue pencet dulu powernya. Ada dua LED biru di sini. Dimana yang satunya, kalau kalian bisa lihat di sebelah kanan gambar baterai, ini nunjukin powernya ataupun dayanya. Dan yang sebelah kiri lagi ini nunjukin koneksi dia ke receiver di sini. Jadi kalau ini kan masih kedip-kedip ya, tapi kalau gua nyalain yang ini, yang receivernya, ketika dia connect dia tidak kedip-kedip lagi gitu. Ya, jadi cukup indikatornya cukup mudah dipahami ya. Terus juga di sini kalau kalian lihat ada built-in mikrofonnya ya. Built-in mikrofon ini artinya apa? Kalian nggak perlu mikrofon eksternal untuk menggunakan transmitter ini. Jadi kalian bisa langsung aja dari nyalain transmitternya lalu nyalain receivernya, kalian bisa langsung pakai. Tapi kalau kalian butuh ngerasa gue pengen nambahin lavalier deh, gue pengen nambahin clip kabel lagi di sini ya, dimana di mikrofonnya biar lebih jelas, dia juga nyiapin jack 3.5 mm ya, untuk kalian tambahin ke transmitter ini, dan kalian bisa ngomong langsung dari mikrofon yang kalian sambungin ke sini. Praktis banget. Ada tiga yang di bagian atas sini ada LED. Ini sebenarnya warna biru ya, tapi mungkin di kalian nggak kelihatan warna biru ya karena kalah sama lampu LED gue. Terus ada mikrofon dan ada jack 3,5 mm. Di belakangnya di situ ada biasanya apa yang ngomongnya, belt clip atau circle clip ya. Jadi kalian bisa pasang ini, kalau kalian lihat di sini ya, kalian bisa pasang ini di leher kalian, ataupun di baju kalian, ataupun tali pinggang kalian. Jadi cukup dipasang aja. Ini buat ngeklipin lah biar nggak jatuh gitu ya. Ini tadi adalah USB-C-nya buat ngecharge, dan ini adalah tombol powernya. Jadi simple banget ya, simple banget untuk yang transmitter. Nah, transmitter ini yang nempel selalu di manusianya nih. Jadi dia manusianya, misalnya gue yang pakai, jadi dia nempel di baju gue bawa kemana-mana. Karena mikrofonnya ada di sini nih. Ya, jadi ini transmitternya, simple banget. Nah, yang kedua juga ada receiver nih. Gitu. Nah, sebenarnya di receiver ini yang paling menonjol adalah display. Gitu. Nah, display ini gue suka banget ya displaynya nih. Displaynya ini lumayan
responsif ya. Ini kan gue nyalain nih ya, lu lihat kalau gue ngomong dia langsung bergerak-gerak seperti ini. Ini sebenarnya warnanya hijau tapi kayaknya kalah sama lampu LED gue tuh. Jadi dia bener-bener yang kayak kalau gue ngomong tuh responsif banget ya kedengeran ya. Di display ini sebenarnya ada beberapa komponen ya yang kalian bisa lihat ya. Yang pertama itu ada gambar baterai 2 di atas. Kalau kalian bisa lihat di sini, gambar baterai yang pertama ini RX, gambar baterai yang kedua ini ada TX. RX ini artinya receiver, which is yang gue pegang sekarang, dan TX inilah transmitter. Jadi ini mengindikasikan masih tingkat daya atau power yang ada di masing-masing device ini. Berarti kalau di sini kita lihat transmitternya yang gue pegang sekarang ini ya, transmitternya itu dia masih full dan receivernya juga masih full gitu. Terus yang kedua dia juga melambangkan audio. Nah, audio yang mana sih? Kalau di sini nih kalian bisa lihat apa di bagian bawah sini ya, ini dB-nya ya sebenarnya ya. Kalian bisa lihat audio full ini karena gue bisa atur nih di bawah tombol dB ini, dia akan mengurang bar ya, kayak gini. Fokusnya tuh kalau gue pencet nambah. Jadi ini untuk melihat seberapa sensitif ya receiver sama audio yang diterima gitu. Terus juga ada dB levelnya, tadi dB levelnya ya, dB levelnya di sini. Terus audionya yang hijau-hijau ini responsif banget ya. Misalnya gue diem nih, dia pasti akan hilang. Tapi kalau gue tes dia akan langsung nambah audionya gitu. Terus yang kanan bawah ini kalau kalian lihat ada gambar WiFi. Sebenarnya WiFi ini adalah melambangkan konektivitas di antara satu device dengan device lain. Kalau ini kan full ya karena dekat banget gitu. Nah, di tombol ini juga, di receiver ini juga ada lagi, kita lihat ada dua tombol di bagian bawah ini, tombol dB dan gambar lantai. Nah, tombol dB ini sebenarnya tadi yang gue bilang, kita bisa naik turunin dB-nya seberapa sensitif kita mau. Terus kita bisa pencet lambang rantai ini kalau kita mau pairing dengan transmitter. Jadi kita bisa pencet lambang rantai ini. Karena ini belinya barengan ya, satu box, biasanya itu mereka sudah di pairing dari pabriknya. Jadi kita nggak perlu pairing lagi sebenarnya. Tapi kalau kalian mau coba connect ke transmitter lain, kalian harus pencet yang namanya tombol rantai ini gitu. Nah, yang menjadi kekurangannya menurut gue adalah satu transmitter dan ini hanya bisa connect ke satu receiver. Jadi satu ini kalau sudah connect ke sini, dia nggak bakal bisa lagi connect ke receiver lain kecuali kita disconnect dulu ini gitu. Dan kalau kita mau connect ke receiver lain ya terpaksa kita disconnect dulu ke yang sekarang gitu. Oke, nah dia juga ada USB-C di sini untuk ngecharge ya, sama kayak yang tadi, sama kayak transmitternya. Dan dia juga ada jack 3.5 mm yang gunanya sebenarnya itu untuk nyambungin receiver ini ke kamera lu gitu. Jadi kalau lu punya kamera kan nyambunginnya pasti pakai jack to jack lagi ya. Jadi ini kita sambungin ke dengan menggunakan kabel 3,5 mm, kita sambungin dia ke kamera kita. Terus di transmitter juga ada tombol power. Jadi kalau nggak kepake, lu nggak usah khawatir habis baterai, lu bisa matiin aja dulu. Oke, di sini juga ada kayak belt ya, belt clip dan shirt clip ya, tapi ini lebih sering gue pakai untuk konekin dia ke horseshoe-nya kamera. Jadi di horseshoe, ini kamera, horseshoe-nya lu tinggal clipin aja kayak gitu. Misalnya mana ya? Ini misalnya ada kamera ya, horseshoe kamera, lu taruh aja gini. Kameranya lagi gue pakai ngerekam jadi gue bisa praktekin gitu. Maka dia akan ngeklip aja di sana dan lu konekin ke kamera melalui jack 3.5 mm ini. Gitu. Itu gua rasa review dari kedua barang ini ya, transmitter dan receiver. Nah, gue singkirin dulu ini ya, gue pinggirin. Sebenarnya apalagi sih yang lo dapet dari Rode kalau lo beli Rode Wireless Go ini ya? Sebenarnya lo juga bisa dapet ada yang namanya 2 chargeran ya, dikasih dari boxnya ya. 2 chargeran ini yang ada kabel USB-C
dua, satu untuk receiver, satu untuk transmitter. Ada tulisannya Rode seperti ini ya, ada tulisan Rode seperti ini. Dan lu juga dapat yang namanya, penting banget, jack 3,5 mm. Ini yang lu sambungin tadi gue bilang dari receiver ke kamera lu. Tek. Jadi bisa ke-record di kamera lu suaranya. Itu kayak gini. Oke, lu juga dapat 3.5 mm. Dan juga yang terakhir, sorry, bukan terakhir sih, lu juga dapat ini. Ini kayak apa ini ya? Ini windshield kali ya, biar suaranya nggak, kalau di luar tuh nggak kena angin, dia dikasih kayak filter seperti ini. Ini sebenarnya ada dua, satu lagi di kotaknya, gue nggak keluarin ya. Jadi biarin aja satu untuk contohin kalian. Tapi sayangnya, sayang sekali, desainnya tuh nggak bagus-bagus banget ya. Kenapa? Karena susah banget masangnya ke sini. Tuh, gue masang ke sini susah banget, dan sekali ya bisa masang kayak gini, gampang banget jatuh. Ya tapi oke lah, itu good effort lah menurut gue. Rode coba pas pakein ini di, atau ngasih ini di package-nya. Jadi susah banget lah, gue nggak tahu cara masak, bahkan gue nggak ngerti ini bisa kepasang atau nggak. Gue udah coba-coba dan tadi susah banget, tapi good lah, nice try, seperti itu. Nah, lu juga dapet yang namanya pouch kayak gini kalau lu beli ya. Pouch ini untuk lu naruh punya transmitter sama receiver lu, naruh jack lu juga. Tapi yang lucunya, jack kalau udah masuk Rode Wireless 2 ya, 2 Rode Wireless, transmitter sama receiver, lu kasih 3.5 jacknya, dia penuh, lu nggak bisa naruh chargeran lu yang ini. Jadi chargeran itu harus terpisah emang. Ya mungkin lu selipin si windshield ini, boleh lah, bisa. Gitu. Oke. Sekian dulu dari gue ya. Habis ini kita bakal ngetes suaranya gimana. Tapi overall cuma seperti itu reviewnya ya. Habis ini lu bakal denger gimana gue coba untuk ngetes suaranya. Ada 4 skenario tes. Yang pertama, kamera tanpa mikrofon. Yang kedua, kamera dengan mikrofon video mic yang micro, Rode Micro ya, video micro. Itu nanti gue kasih tunjuk barang ya. Yang ketiga, kamera dengan Rode Wireless Go. Nah, yang keempat, kamera dengan Rode Wireless Go, tapi gue tambahin tadi si mikrofon mikronya di sini, nyambunginnya. Kalian bisa lihat nanti ya. Jadi jangan kemana-mana ya. Oke, kalau kalian subscribe dulu. Kalau kalian suka silahkan like. Kalau kalian nggak suka, please tulis di bawah kira-kira apa yang bisa gue improve. Oke, kita akan masuk ke tes. Sekarang kalian lagi mendengarkan gue ngerekam pakai kamera Sony Alpha 7 Mark III tanpa mikrofon. Tes. Jadi ini purely dengan internal mikrofonnya dari Sony Alpha 7 Mark III. Nggak ada mikrofon eksternal yang gue tambahin. Ini suaranya kayak gini. Sekarang kalian lagi ngedengerin suara gue ngetes kamera gue Alpha 7 Mark III dengan mikrofon audio dari Rode juga ya, merek Rode, yaitu Rode Video Mic Micro. Rode Video Mic Micro, suaranya begini. Tes. Sekarang kalian lagi mendengarkan suara yang gua gunakan adalah Rode Wireless Go tanpa mikrofon tambahan atau mikrofon eksternal, hanya purely dari mikrofon internal yang ada di sini. Suaranya seperti ini. Tes. Ini adalah Rode Video Mic Micro, dan inilah Rode Wireless Go. Gua pakai ini dua-duanya, dan Rode Video Mic Micro gue gunakan sebagai eksternal mikrofonnya, dan gue sambungin ke Rode Wireless Go di sini. Dan kalian dengarkan adalah suara kombinasi keduanya. Tes.